Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Di setiap kerinduan kita, di dalam kita beribadah, saya percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami malam hari ini, berkati persekutuan ibadah rumah tangga yang ada. Biarlah Engkau menolong kami, memberkati rangkaian ibadah kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, hadirat-Mu, Roh Allah atas kami. Kami siap memuji-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan kita pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita dan kenyamanan hati kita, kedamaian hati kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian. Hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang mulia dalam hidup kami Bapa. Hati kami tenang ketika berada dekat-Mu ya Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami pada malam hari ini. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Tiada satupun yang dapat menghalangi kami Tuhan. Di saat kami percaya kepada-Mu, di saat kami yakin akan kuasa-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya pujian kami, penyembahan kami menjadi kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, lengkapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan firman Allah hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi pada malam hari ini di ibadah keluarga, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa orang benar, orang percaya harus hidup oleh firman yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tentunya kekuatan rohani di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hidup kita selama ada di dunia ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya ambil dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa biji sesawi itu sangat kecil ya. Ada yang menggambarkan seperti titik ya, seperti itu. Sangat kecil, tetapi kalau dia sudah bertumbuh, dia menjadi katakan seperti pohon ya, di mana burung-burung bisa bersarang ya. Malam hari ini saya kasih tema iman yang bertumbuh ya. Kenapa kita harus memiliki iman yang bertumbuh ya? Karena kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada banyak yang namanya masalah, pergumulan, kesesakan, tantangan hidup. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan kita selama di dunia ini, kita butuh yang namanya iman. Iman di sini dikatakan dalam Ibrani, dikatakan iman itu adalah dasar ya. Ibrani 11 ayat yang pertama kita akan lihat. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan? Tentunya bersama-sama dengan Yesus di sorga yang kekal ya. Tetapi saat ini kita masih ada di dunia ya. Kita belum bersama-sama dengan Yesus di sorga. Makanya kita butuh iman ya. Kita harus percaya. Arti iman itu kan juga percaya, kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa kita memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjamin akan seluruh kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Bahkan Yesus menjamin untuk sorga yang kekal dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat 6 ini iman ya. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan
kepada Allah, ya. Jadi nyata bahwa kita butuh iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Nah, cara untuk kita bertumbuh di dalam iman kita, yang pertama saya akan bagikan cara untuk kita bertumbuh iman kita. Di dalam Roma 10 firman Tuhan, Roma 10 dikatakan seperti ini. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita timbul dalam pendengaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya dan saya yakin firman Tuhan itulah yang akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, ya. Dan kita tahu bahwa dalam dunia ini kita harus kuat, ya. Kita harus teguh di dalam Tuhan. Yang menguatkan kita adalah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan siang dan malam. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Jadi kesukaan orang-orang percaya harusnya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, ya, dan merenungkan itu siang dan malam. Jadi kekuatan daripada orang percaya, pertumbuhan iman daripada orang percaya adalah firman Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini biarlah kita suka akan firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, suka renungkan firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 kita akan baca Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yang kedua, kita taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membawa pertumbuhan iman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya. Karena patokan ukuran pertumbuhan iman itu kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan sudah menjamin bahwa firman yang disampaikan Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Di dalam Yakobus 2 masih sama ayat yang ke-17 dikatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, ya. Kita beriman kepada Tuhan tapi kita tidak melakukan kebenaran firman. Itu sama dengan iman yang mati, ya. Iman yang tidak ada pertumbuhan, iman yang mati, ya. Jadi dalam kekristenan kita, ukurannya adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Taat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam ketaatan kita kepada Tuhan, dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan, itu akan membawa kita kepada keselamatan. Saya kasih contoh seperti ini. Di dalam kisah Nabi Nuh, Tuhan perintahkan dia untuk membuat bahtera, ya. Singkat cerita, Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita baca dan kita pelajari cerita tentang Nuh, hanya 8 orang yang diselamatkan, hanya keluarga Nuh, ya. Kenapa? Karena dia taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia masuk dalam bahtera, dia selamat dan keluarganya, ya. Ketaatan itu harus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada firman Tuhan, ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua, surat Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Filipi dikatakan begini. Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ketaatan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi supaya mereka taat, ya. Waktu Paulus ada mereka taat. Waktu Paulus pun tidak ada, seharusnya harus taat juga. Artinya dalam kita mengiring akan Tuhan, ya, ada orang yang mengawasi kita atau tidak ada yang mengawasi, kita tetap taat melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga apa? Rohani kita terpelihara karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya, yang akan membawa kita kepada keselamatan. Itu yang kita nanti-nantikan, itu yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini. Kita memiliki suatu pengharapan, memiliki iman yang pasti di dalam Yesus, tapi kan kita belum ada di sorga saat ini. Kita belum ada bersama-sama dengan Yesus saat ini. Makanya kita butuh yang namanya iman, ya. Dan iman kita harus terus bertumbuh terus. Kenapa? Keadaan dunia semakin tidak menentu, semakin sukar, semakin jahat. Kita harus terus bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Bukan kita stuck, tapi kita harus bertumbuh terus, ya. Itu yang kedua, dan poin yang ketiga yang saya bagikan. Iman kita bertumbuh lewat ujian, ya. Ini yang berat, ya, lewat ujian, ya. Di dalam kekristenan kita, baik dia seorang pendeta, baik dia jemaat Tuhan, itu tidak lepas dari ujian. Dan saya katakan bahwa ujian itu bagian daripada kekristenan kita, agar supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saya kasih contoh, kalau Tuhan cuma kasih berkat terus dalam hidup kita, saya rasa iman kita nggak akan bertumbuh, ya. Tapi kalau Tuhan izinkan ujian datang dalam kehidupan kita, maksud Tuhan agar supaya kita apa? Bertumbuh iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti ayat pokok kita, Matius 13 tadi dikatakan biji sesawi. Yesus katakan, seandainya engkau memiliki iman seperti biji sesawi, ya, engkau bisa memindahkan gunung. Gunung itu berbicara tentang masalah, persoalan, pergumulan hidup selama kita ada di dunia ini.
Biji sesawi itu ditanam dan dia akan bertumbuh terus. Begitu juga dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Harus bertumbuh sehingga kita kuat menghadapi setiap situasi yang ada, ya. Di dalam Alkitab, di dalam Ayub, kita sudah tahu di dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan mengizinkan ujian dalam kehidupan Ayub. Kita akan melihat perkataan Ayub. Kita akan melihat firman Tuhan, dikatakan seperti ini. Ayub pasal yang ke-23 Ayub pasal yang ke-23, kita akan baca ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini, firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Jadi dalam perjalanan kita sebagai orang-orang yang percaya, kadangkala Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita. Ada ujian iman dalam kehidupan kita, seperti Ayub, ya. Seandainya ia, di sini ia huruf besar, menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi iman kita akan diuji. Iman kita harus terus diuji untuk suatu pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Tuhan nggak menguji untuk kita celaka atau kita jauh dari Tuhan. Tidak. Ujian itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ujian itu membawa iman kita semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Injil Matius 13 tadi kita kembali ke ayat pokok kita. Injil Matius 13. Kita akan baca lagi Injil Matius 13 tadi, ayat yang ke-32 dikatakan begini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya, ya. Luar biasa, ada burung-burung yang bersarang, ya. Ada penafsir katakan biji sesawi itu kurang lebih 3 meter, ya, 3 meter, 6 atau 3 meter sekian lah, ya, itu benih biji sesawi itu tumbuh, ya. Ada burung-burung, ya. Nah, kalau kita pelajari dampak dalam pertumbuhan iman kita, dan mungkin kita mengalami sendiri, bahkan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang percaya yang ada di sekitar kita, mereka yang bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kerinduan Tuhan juga seperti itu. Kita sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan inginkan supaya kita ada pertumbuhan iman kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah Yesus katakan dalam Injil Matius juga, ya? Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Kita menjadi berkat, kita memberkati banyak orang. Kembali semuanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan.
Jadi dalam kehidupan kekristenan kita, biarlah kita semakin bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa melewati setiap kondisi kesulitan, kesukaran yang ada di dunia ini, bahkan kita menjadi berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib, ya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku-Nya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Aku percaya. Berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kesempatan lagi yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu pada malam hari ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membawa iman kami semakin teguh di dalam Engkau, membawa iman kami dalam pertumbuhan di dalam Engkau Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam mengalami masalah persoalan. Entahkah itu sakit penyakit atau masalah apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut campur tangan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua jemaat-jemaat Tuhan.
Dan biarlah Tuhan terus memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan terus membawa setiap kehidupan kami untuk semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini kami akan terima berkat daripada Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.